Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Di alun-alun batu hijau yang besar, doki yang kuat dan bilah angin yang tajam berulang kali ditembakkan, meninggalkan banyak bekas luka yang jelas dan terlihat di permukaan keras di sekitarnya. Semua orang menahan napas pada saat ini. Tatapan mereka mengikuti dua sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dalam sekejap. Pertempuran yang semakin intens dan memanas menyebabkan banyak orang yang jantungnya melompat ke tenggorokan mereka saat menyaksikan pertempuran eksplosif dari kedua belah pihak. Kesan asli mereka tentang Xiao Yan adalah seseorang yang seharusnya dikalahkan pada kontak pertama, tapi dia secara tak terduga tidak menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan. Sebaliknya, dengan serangan jarak dekat yang sangat ganas itu, dia benar-benar terlihat seperti sedang menekan Nalan Yanran dalam hal serangan. Ini benar-benar mengejutkan murid mistik Cloud Sekte yang awalnya berpikir bahwa kemenangan mudah dalam genggaman mereka. Tentu saja, ini tidak hanya berlaku untuk murid Sekte Mistik Cloud biasa. Setelah Xiao Yan diam-diam menggunakan api surgawi untuk sepenuhnya memblokir semua teknik Do kelas Suan yang telah berulang kali ditampilkan oleh Nalan Yanran, para tetua Sekte Mistik Cloud di platform batu akhirnya menunjukkan ekspresi gelisah. Beberapa teknik Do yang ditampilkan Nalan Yanran pada dasarnya termasuk dalam tipe mahir dan sulit dipelajari. Apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Do yang dia tunjukkan. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka dengan jelas memberitahu Yunleng dan yang lainnya bahwa teknik Do yang memiliki kekuatan besar sebenarnya diblokir oleh Xiao Yan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita luka apapun. Penatua pertama, Xiao Yan itu tampaknya sedikit aneh. Setiap kali teknik Do Nalan Yanran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan teknik Do Nalan Yanran tidak dapat memperoleh hasil yang sebenarnya. Setelah menatap tanah terbuka dengan saksama dengan matanya, seorang lelaki tua berjubah putih tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan dengan lembut memberitahu Yunleng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut lelaki tua berjubah putih itu, beberapa tetua lainnya, termasuk Yunleng sedikit mengangguk. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan energi aneh yang mengandung panas. Namun, Xiao Yan menampilkan api surgawi, sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan sangat familiar. Oleh karena itu, meskipun Yunleng dan yang lainnya hanya bisa merasakan sesuatu, tapi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang digunakan Xiao Yan. Jangan panik, izinkan saya untuk merasakannya dengan hati-hati. Wajah Yunleng muram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan segera menggunakan douki di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar yang memiliki afinitas yang sama. Dia kemudian mulai menonton setiap tindakan Xiao Yan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yunleng, beberapa tetua lainnya saling bertukar pandang dan tetap diam. Mereka terus melemparkan pandangan mereka ke dalam pertempuran yang semakin intens. Tidak lama setelah para tetua ini menjadi sunyi, dua suara angin yang deras tiba-tiba terdengar di udara. Segera, dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar lapangan terbuka. Tatapan mereka menyapu pertempuran yang terkunci erat di bawah dan mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Setelah dua sosok manusia muncul, Jia Xingtian dan yang lainnya yang berada di ujung pohon besar mengalihkan pandangan mereka. Ketika tatapan mereka menyapu pria parubaya yang tampak agak tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka sejenak terkejut. Segera, mereka tertawa dan menyapanya. Aliran orang yang tak ada habisnya langsung berbondong-bondong. Dari sini bisa dilihat status dan posisi seperti apa yang dipegang orang ini di Kekaisaran Jiama. Bahkan orang-orang selevel Jia Xingtian dan Fama bersikap sopan padanya. Orang yang datang adalah Pilking Guhe dari Jiama Empire dengan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling saat ini tidak lagi arogan seperti di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Guhe dan tersenyum saat dia menyapa Nalan Jie dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat sikapnya yang seperti ini, tampaknya dia telah berubah sedikit karena kegagalannya di pertemuan Agung Alkemis.
Haha, sungguh tidak terduga bahwa Jia Tua dan Fatwa ada di sini. Tapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini, jadi tidak ada yang menyambut Anda. Maafkan saya. Guhe menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia juga tidak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi besar di Kekaisaran Jiama. Ini adalah tatapan Guhe yang menyapu tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Keraguan melintas di wajah Guhe. Dengan kemampuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami bisa merasakan kekuatan gelombang yang sebagian tersembunyi dari yang terakhir. Hai Bodong. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Guhe. Wajah acuh tak acuh yang biasa dia gunakan pada orang asing belum pernah terjadi sebelumnya mengungkapkan senyum yang agak kaku. Meskipun senioritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Guhe, hanya orang-orang di dunia ini yang memiliki kepalan tangan besar dan kemampuan hebat yang akan benar-benar menerima perlakuan yang sama atau hormat dari orang lain. Dia mungkin seorang Do Huang, tapi Guhe, sebagai Grandmaster Alkemis paling terkemuka di Kekaisaran Jiama, adalah seseorang yang bahkan seorang Do Huang harus perlakukan sama ketika mereka bertemu. Ini karena semua orang tahu kekuatan pengumpulan besar seperti apa yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Kaisar Es Hai Bodong. Mendengar Hai Bodong menyebut namanya sendiri, Guhe terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresinya kembali normal dan sambil tersenyum, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Guhe masih berlatih, saya mendengar gitu banyak tentang nama Hai Tua. Melihat Anda hari ini, prestise Anda tidak kurang dari apa itu saat itu. Hai Bodong tersenyum. Karena pihak lain memperlakukannya dengan cara ini, dia secara alami tidak bisa kurang sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar kata, Guhe akhirnya mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran. Setelah melihat pertarungan yang sangat dekat dan intens, alisnya langsung berkedut. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Guhe. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalan Jie yang menjawab. Guhe mengangguk. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan pertempuran. Tentu saja bohong jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Douze 3 tahun lalu. Namun, 3 tahun kemudian, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun menyuruhnya memperbaiki pil obat dalam jumlah yang tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Meskipun sekte mistik laut dan dukungannya sendiri, bagaimanapun, Xiao Yan ini benar-benar berhasil mengikuti di belakang hanya dengan 3 tahun. Dukungan macam apa dari faksi besar dan bakat pelatihan yang menakutkan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Keseriusan ditambahkan ke wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, ia segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka. Kecepatan gerakan Xiao Yan, yang awalnya secepat kilat muncul seperti film yang diputar dalam gerakan lambat karena perlahan diputar dalam pikiran Guhe. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiao Yan benar-benar terungkap dalam persepsi Guhe. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang melakukan yang terbaik untuk mengamati pertarungan, 2 orang di lapangan terbuka, yang tampak seperti sosok terjalin yang kabur di mata murid-murid sekte mistik laut biasa menjadi sangat jelas. Sosok-sosok terjalin yang berkedip dan bergerak di medan pertempuran sekali lagi bersentuhan dan mundur. Mengikuti suara ledakan, kedua sosok itu masing-masing dipaksa mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir ke permukaan tanah. Sosok-sosok yang dipaksa mundur itu berhenti perlahan. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka pedang yang saling bersilangan telah muncul di Douki Armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam itu, seseorang bisa samar-samar melihat darah segar berwarna merah cerah. Jelas, dia menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar tadi. Penampilan luar Xiao Yan cukup jelek, tapi Nalan Yanran juga sama dalam keadaan buruk. Gaun bulannya yang awalnya bersih tampak agak tidak teratur saat ini.
Orang bisa melihat jejak kaki yang jelas di suatu tempat di sekitar perut bagian bawahnya. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana beberapa keringat muncul. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dari cara kedua orang ini, tampak bahwa masing-masing dari mereka telah menang dan kalah dalam pertempuran sengit sebelumnya. Setelah mereka berdua mengungkapkan diri, bisikan pribadi yang semula hadir di lapangan terbuka sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Semua orang terinfeksi oleh cara memberikan gayung bersambut dari mereka berdua dan tidak berani mengatakan apapun untuk mematahkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun layu mengikuti angin, berputar dan menyapu di antara mereka berdua. Keheningan berlangsung lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang cerdas membawa emosi yang rumit saat dia sangat memperhatikan wajah pria muda yang acuh tak acuh di seberangnya. Tangannya perlahan terulur untuk melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan mengayunkan kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti cahaya bulan saat dicurahkan. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah menuju pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka kancing rambutnya yang sudah ditata ulang dan rambut hitamnya digulung ke bawah. Itu memancarkan kehadiran gesit yang halus. Adegan yang mengharukan menyebabkan hati mereka yang sudah tergila-gila padanya berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yunleng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Sepertinya pertarungan harus segera berakhir. Tapi untuk dapat memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang tetua berjubah putih menghela nafas pelan. Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Gu He saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tercengang. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan pertempuran. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan tertutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambut panjangnya melayang dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai melayang di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya muncul seperti air mendidih pada saat ini saat mereka mulai naik dengan hebat. Riak substantif berwarna hijau pucat melingkar menyebar berulang kali dari tubuhnya. Pedang panjang itu perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah. Pada satu contoh, longsword bergetar lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak menuju longsword dan menggumpal bersama. Hanya dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang itu melonjak. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiao Yan, mari kita putuskan pemenangnya. Wajah cantik putih Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia gemetar menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang pernah sangat dibencinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang menusuk mata. Di bawah cahaya itu, energi yang menakutkan diaglomerasi dengan liar. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu trufnya? Karena memang gitu. Saat matanya yang cantik menatap pemuda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang menjadi sangat berat saat dia mulai menggerakkan pedang dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan pedang panjang, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Xiao Yan memperhatikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan dengan hembusan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid sekte mistik laut biasa tidak terpengaruh setelah munculnya api berwarna hijau, para tetua serta Gu He dan orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ini terutama terjadi pada kelompok Fama. Perasaan keakraban di hati mereka tumbuh semakin kuat.
Pedang panjang yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang menari berulang kali dengan sekuat tenaga. Energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang menyebabkan dia kesulitan mengendalikan. Pada saat tertentu, energi pada pedang panjang diseduh ke kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak muram dan mengikuti teriakan yang jelas. Sinar matahari yang menusuk mata yang sudah terpantul dari pedang panjang mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Puncak angin, matahari terbenam yang mempesona. Teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang mengerikan akhirnya dilepaskan. Aura pedang tajam melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras benar-benar retak di bawah tekanan aura pedang yang tajam ini, membentuk garis retakan yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan arwah pedang yang menakutkan di langit, para murid mistik Laut Sekte buru-buru meletakkan tangan mereka satu sama lain. Gelombang Douqi naik dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi yang sangat besar yang menyelimuti lebih dari setengah alun-alun. Hanya dengan mengandalkannya mereka berhasil melepaskan tekanan yang tercipta dari aura pedang di langit. Ini sebenarnya adalah puncak angin. Benar-benar tidak terduga bahwa Yun bahkan mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan melihat aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah saatnya anak kecil ini. Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yaowan dan Wan, ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu dimuntahkan dan berhenti di tangan kiri Xiaoyan. Yaowan dan Wan adalah pil yang bukan pil obat yang tepat. Mereka juga tidak memiliki efek obat atau sangat sedikit. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap tajam pada Xiaoyan yang menyemburkan api ungu. Matanya menyipit hingga hampir membentuk garis lurus. Hari itu, di alun-alun keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu, Yan Xiao itu adalah Xiaoyan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar itu sama-sama terpana pada saat ini. Sebenarnya, orang yang paling penting tidak sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang digantung di udara dan baru saja menunjukkan teknik Dou yang menakutkan ini. Nalan Yanran. Ini adalah. Nalan Yanran terkejut saat dia melihat Xiaoyan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan familiar meludahkan api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao, yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan di dalam pikirannya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiaoyan saat ini tidak berbeda dengan pemuda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chuyun dengan kekuatannya sendiri di alun-alun keluarga Kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiaoyan. Yan Xiao, Xiaoyan. Gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya tiba-tiba menyadari. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan pertemuan besar alkemis untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama, dan orang yang bahkan menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya angkuh, sebenarnya pemuda ini yang dia anggap sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya. Ekspresi wajahnya yang cantik itu berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuhnya yang kaku itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi kumpulan lem.
Wajahnya yang semula acuh tak acuh menjadi agak pucat saat ini. Ini adalah orang pertama dengan usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun. Namun dia sebenarnya adalah pria muda yang dia anggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya merupakan dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Penemuan mendadak juga menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalan Jie, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke keadaan kusam. Mungkin, dua yang pertama memiliki perasaan samar sejak awal pertarungan, tapi mereka masih merasa agak tidak masuk akal ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka. Yan Xiao, Xiao Yan. Ah, kita benar-benar kacau di usia tua kita. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap sosok kurus pemuda di medan pertempuran. Dengan senyum pahit, dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Orang ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga menakutkan. Ah, memang kebanyakan pahlawan berasal dari kalangan muda. Dia memang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Sekte Mistik Laut benar-benar memilih pihak yang salah untuk ditekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiao Yan di Alchemist Grand Meeting, wajar saja jika dia mengerti dengan jelas potensi besar seperti apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Sekte Mistik Laut, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar menuangkan penyesalan mereka ke dalam usus mereka, merasa sangat menyesal. Wajah Mu Chen, primer Tengsan bersama dengan yang lain di pohon-pohon besar juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua menyapu ke arah Nalan Jie yang menjadi benar-benar terpana. Wajah mereka tidak bisa membantu tapi mengungkapkan rasa kasihan. Ah, Nalan Jie menghembuskan napas panjang sebelum dia segera, dengan keras, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalan Jie akhirnya mengendurkan ekspresi kusam lucu di wajahnya. Tangannya dengan paksa bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, dedaunan yang bergoyang berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, memperlihatkan kepanikan dan kehilangan yang dia rasakan di dalam hatinya. Xiao Yan, apakah itu Yan Xiao? Tatapan Nalan Jie menatap tajam ke arah pemuda di medan pertempuran. Dalam benaknya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan, akhirnya menyatu dengan sempurna. Sudut mulut Nalan Jie tanpa sadar sedikit bergetar. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang Xiao Yan tunjukkan sebelumnya telah membuat Nalan Jie merasakan kepahitan, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar membuat hati Nalan Jie tiba-tiba menegang. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memurnikan pil, yang tidak bisa berhenti memuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Klan Nalannya, bagaimanapun, sebenarnya telah mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode waktu Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie dapat dianggap cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Itu juga karena inilah dia bisa merasakan kesan anak muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama jelas merupakan pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak meragukan bahwa tingkat yang bisa dicapai oleh anak muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang ini yang seharusnya menjadi perisai tebal bagi klan Nalan serta orang kuat dengan potensi tak terbatas, telah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Hal ini mengakibatkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata mereka terhadap satu sama lain. Dua situasi yang sama sekali berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit yang berdenyut menyebar dari hatinya. Ah, Nalan Jie menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi.
Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiao Yan terhadap Nalan Yanran, apakah Nalan Jie benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan keras selama 3 tahun. Meskipun Nalan Jie tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiao Yan saat ini, dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang sepi yang akan dialami oleh orang biasa. Menerima terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang. Nalan Jie mengeluarkan batuk yang hebat dan wajah merahnya yang semula ramping menjadi pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosinya yang rumit, dia saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan membuat semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang yang memimpin klan Nalan ini. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika melihat menantu tak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk membuat semua orang pingsan. Ini terutama terjadi ketika menantu ini awalnya akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Yan Xiao. Xiao Yan ini sebenarnya Yan Xiao. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menangis tanpa sadar saat dia menatap Xiao Yan di medan perang. Yan Xiao, anak muda yang menjadi juara Alchemist Grand Meeting musim ini. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Ya, Liu Ling menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, sungguh tidak terduga bahwa dia sebenarnya adalah Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Nalan Yanran. Karena ini masalahnya, orang yang awalnya dia anggap sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana memperbaiki obat keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu. Namun dia sebenarnya mampu memperbaiki 3 baris Green Spirit Pill, pil obat tingkat 4 dengan tingkat seperti itu. Jika ini benar, bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan. Liu Ling berkata dengan serius. Kamu juga akan mengakui kekalahan. Sepertinya kegagalan Anda di Grand Meeting kali ini agak menguntungkan Anda. Paling tidak, kamu tidak lagi arogan seperti dulu. Gu He berkata sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, dia secara alami mengetahui dengan jelas keangkuhan di tulang yang terakhir. Benar-benar tidak terduga bahwa Liu Ling akan merasa hormat pada Xiao Yan yang jelas-jelas sedikit lebih muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan percakapan dengan pengetahuan bahwa kesombongan masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam api surgawi, sedangkan api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis api binatang, yang kemungkinan besar dia peroleh dari semacam tubuh binatang sihir tingkat tinggi. Gehe tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster Alchemist. Dengan satu pandangan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, api inti teratai hijau, dan api ungu. Untuk bisa mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak heran bahkan Anda telah kalah darinya. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 4 kesulitan melakukannya. Yang jahil hanya sekedar menyaksikan keseruannya sementara para ahli mengamati esensi dan skillnya. Hanya dengan pandangan kasar, Gu He dapat melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya di sisi Gu He. Tapi mengapa api berwarna hijau ini memberiku semacam perasaan yang akrab? Gu He tiba-tiba menyatukan alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi, berwarna hijau.
Guhe perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara cerah dan gelap saat berubah. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak usaha di Gurun Tager saat itu dan bahkan menerobos ke dalam wilayah gurun, berkonflik dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu sepertinya untuk semacam api surgawi, berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari gurun, Guhe juga dengan jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka tampaknya telah dikomplotkan oleh orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya berakhir dengan menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba melotot. Dia akhirnya ingat. Orang yang secara tidak sengaja mereka selamatkan dari tangan kepala wanita ular di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai bergerak seperti kilat di benak Guhe. Semua keraguan yang dia miliki saat itu tampaknya telah jatuh ke tempatnya pada saat ini dan semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya gitu jelas dipahami. Tidak heran ada seseorang yang memimpin, diam-diam menyelinap ke kota saat mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan memperoleh api surgawi. Satu persatu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah lembut dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Hah? Guhe menghela napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari. Saat itu, orang yang telah menjadi penerima manfaat selama mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan yang terakhir tidak bisa mengecilkan, bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Guhe memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia melihat Xiao Yan di medan pertempuran. Hatinya tiba-tiba memiliki perasaan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Barisan kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta pada rencana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan kesulitan ini terlebih dahulu di depanmu. Puncak angin, Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.